Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Hernando dengan NIM 1190717, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari mata kuliah Customer Relationship Officer. Tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ini. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. Bagaimana Anda service recovery terhadap konsumen yang bermasalah atau tidak puas dengan aplikasi yang digunakannya dari perusahaan Anda? Yaitu yang pertama, mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi ekspektasi pelanggan terhadap produk kita, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka sehingga kita dapat menentukan strategi ke depannya dan menyediakan solusi atas permasalahan dan keinginan mereka. Jika kita gagal memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, maka ketidakpuasan akan terjadi. Yang kedua, memahami perasaan pelanggan. Pada saat proses reservice recovery, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui masalah dan perasaan pelanggan. Kita harus memahami betul perasaan pelanggan kita dan menyiapkan cara yang tepat serta bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan. Yang ketiga, menawarkan alternatif. Menawarkan alternatif merupakan salah satu metode yang dapat membantu pelanggan yang tidak puas mendapat kembali rasa kendali atas apa yang diinginkannya, daripada memberitahu pelanggan atas apa yang tidak bisa mereka miliki. Lebih baik perusahaan fokus pada opsi lain yang memungkinkan. Dengan menawarkan opsi lainnya, bisa membalikan para pelanggan kepada kepuasan yang semestinya mereka dapatkan. Dan nomor yang kedua yaitu apa bentuk pemanfaatan Anda terhadap teknologi dalam customer service. Yang pertama, tersedianya layanan pelanggan selama 24/7 atau 24 jam dalam satu minggu. Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa cara terbaik untuk meningkatkan customer loyalty adalah dengan memberikan layanan selama 24/7. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan tanpa bantuan aplikasi customer service. Tim customer support Anda tidak mungkin standby selama 24/7. Dengan aplikasi customer service, fitur autoresponder membantu menginformasikan kepada pelanggan bahwa pertanyaan mereka telah diterima dan Anda akan segera menanganinya di jam kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja tim support dan agen customer service. Agen CS dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, konsisten, dan mendetail dengan menggunakan aplikasi yang tepat. Selain itu, aplikasi harus mudah digunakan agar tidak malah menyulitkan agen CS sehingga mereka bisa fokus dalam membantu customer. Ketiga, melacak seluruh riwayat percakapan dengan pelanggan. Pengguna aplikasi memudahkan bisnis dalam menangani seluruh permintaan pelanggan. Tiap permintaan dalam percakapan yang dilakukan pelanggan dengan agen CS secara otomatis terekam dalam sistem. Hal ini memudahkan bisnis dalam mencari permintaan pada riwayat percakapan sebelumnya dan memastikan tidak ada masalah yang terlewatkan. Dan yang ketiga yaitu, apa menurut Anda tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan? Menurut saya, terdapat tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan atau CRM yaitu, yang pertama, dapatkan kontak mereka. Kedua, mintalah umpan balik dari pelanggan. Ketiga, luangkan lebih banyak waktu dengan pelanggan. Keempat, mengatasi masalah. Kelima, selalu menepati janji kepada pelanggan. Dan 6, jadilah seorang ahli dalam menguasai produk Anda. Dan yang keempat yaitu, citra perusahaan baik, maka image yang dibangun menjadikan pelanggan percaya dengan perusahaan. Namun ada salah satu oknum atau pegawai perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pimpinan yang harus menghadapi masalah tersebut? Menurut saya, sikap dan tindakan yang saya ambil sebagai pemimpin perusahaan jika salah satu oknum atau pegawai perusahaan saya melakukan kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun yaitu, yang pertama, akui kesalahan akibat kelalaian pegawai atau karyawan.
Jika reputasi buruk yang Anda terima merupakan buah dari kinerja Anda, akuilah bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Jika memang perusahaan salah dalam hal penyediaan produk, mengakui bahwa produk tersebut mengalami sedikit masalah, tariklah produk tersebut dan gantilah dengan produk yang lebih baik. Mengakui kesalahan bukan hanya dengan kata maaf, karena kata maaf tidak berarti bagi pelanggan yang sudah dikecewakan. Yang kedua, terima kritik dengan baik dan jadikan kritikan tersebut sebagai bagian dalam berbenah. Belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menerima kritikan, bagaimana nasib mereka saat ini, apakah semakin tumbuh atau justru sebaliknya. Kami yakin mereka yang memiliki banyak pesaing dan tidak berbenah setelah mendapatkan reputasi buruk. Bisnisnya akan semakin menyusut. Hasil keuntungan menurun, pelanggan pun semakin menurun. Untuk itu, jadikanlah kritikan sebagai waktu yang tepat untuk Anda berbenah dan memperbaiki semua kesalahan. Karena pelanggan tidak membutuhkan perusahaan yang tidak dapat melayani mereka dengan baik. Ketiga, lakukan klarifikasi saat ada masukan negatif dan tidak relevan dengan keadaan sebenarnya. Era modern seperti saat ini sangat mudah untuk merusak perusahaan lain. Salah satunya adalah dengan membuat berita-berita negatif, palsu, atau hoak untuk menjatuhkan kompetitor. Jika Anda menemukan kejadian seperti ini, lakukanlah klarifikasi bahwa apa yang telah disebarkan di media sosial itu tidak benar. Buktikan kejadian sebenarnya, jangan Anda kurangi atau Anda tambah. Yang keempat yaitu rebranding. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi memperbaiki reputasi merek, lakukan rebranding. Ubah sebagian besar dari produk Anda dengan produk baru. Pastikan semua yang Anda lakukan adalah benar-benar baru dan tidak ada lagi kesalahan serupa pada brand baru Anda ini. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya telah menjawab semua pertanyaan soal-soal mata kuliah Customer Relationship Officer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.